Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. SNBT balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan membahas soal updatean untuk penalaran matematika SNBT 2024. Sebelumnya kita telah banyak membahas video-video pengetahuan kuantitatif di video-video sebelumnya dan juga banyak membahas soal penalaran matematika ya teman-teman ya. Ada soal bunga, ada soal jalan tol, ada soal toilet, itu dan banyak lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan lanjut ke pembahasan penalaran matematika, di mana di sini kita akan membahas tentang salah satu soal penalaran matematika yang telah keluar di ujian gelombang pertama ya teman-teman, yaitu tentang rute penjadwalan pesawat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah penjadwalan pesawat ya teman-teman ya. Ini soalnya teman-teman. Ada flowchartnya lagi, ada tabelnya lagi. Ini di sini kita mencari harga pesawatnya. Sebelumnya teman-teman, ini saya udah dapat soal ini sebenarnya udah lama banget ya teman-teman ya. Dari gelombang pertama saya udah dapat, tapi saya dapatnya itu hanya 2 soal teman-teman. Sebelumnya hanya mendapatkan 2 soal aja ya, ternyata keseluruhannya 4 soal. Jadi untuk itu sebelumnya saya nggak pernah bahas soal ini teman-teman. Tetapi kemarin ada teman-teman dari YouTube juga ya, eh, kebetulan dia komen ke Instagram Kak, Kak bisa bahas ini nggak? Bisa bahas ini nggak di channel kakak. Kebetulan ini kak tahunnya adalah soal updatean juga. Dan di sini lebih lengkap ya ternyata ya. Ada 4 soal. Jadi kali ini kak bahas nih untuk penjadwalan dan biaya pesawat ya di sini ya teman-teman. Jadi di sini akan kita bahas bareng nih teman-teman. Untuk soal kali ini seperti biasa ya teman-teman, di sini ada satu bacaan, ada flowchartnya di sini juga, ada keterangannya pada bagiannya juga, dan di sini terdapat 4 soal teman-teman. Jadi kita coba kerjakan 4 soal ini ya teman-teman ya. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Mulai dari soal pertama, yaitu tentang soal pernyataan teman-teman. Nih dia teman-teman. Soal yang pertama yaitu tentang soal kita mengidentifikasi pernyataan mana yang benar dan yang salah, teman-teman. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman ya. Oke, di sini maskapai penerbangan A memiliki 3 jadwal penerbangan ke bandara pada tabel dan diagram air berikut terkait informasi tiket dan biaya ekstra. Tingkat keterisian pesawat untuk setiap jadwal pada hari kerja 80%, akhir pekan itu adalah 100%. Akhir pekan biasanya Sabtu dan Minggu ya teman-teman, berarti Sabtu Minggu full nih teman-teman. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan tersedia pada setiap baris. Yang pertama nih, yang pertama ya, kita identifikasi dulu yang pertama. Jumlah penumpang maskapai penerbangan A ke Bandara X pada hari Kamis adalah 432. Perhatikan teman-teman, ini adalah jumlah penumpangnya ya, udah diketahui ya teman-teman ya. Jumlah penumpangnya. Tetapi perhatikan juga teman-teman, hari kerja itu hanya 80% ya teman-teman. Artinya di sini untuk penerbangan yang pertama itu tinggal 180 dikali dengan 80 per 100. Yang kedua di sini adalah 200 dikali juga dengan 80%-nya penerbangan yang kedua. Dan penerbangan yang ketiga itu adalah 160 dikali dengan 80% teman-teman. Ini kita cari ya hasilnya ya teman-teman ya. Langsung saja. Ini nolnya bisa dicoret. Berarti sini sisanya 18 kali 8 ya. 8 kali 8 64, sisa 6, 1 kali 8 8 tambah 6 144 teman-teman. Yang kedua ini 100 sama 200 bisa dicoret ya. Tinggal di sini 2 kali 80 yaitu 160. Yang ketiga, ini 2 nolnya dicoret sama yang di bawah, sisanya 16 kali 8 ya. 6 kali 8, 48, sama 4, 1 kali 8, 8 ditambah 4 itu adalah 128. Setelah ini kita jumlahkan teman-teman. Jumlah penerbangan di hari kerja ya, yaitu di hari Kamis, kita jumlahkan.
4 tambah 8, 12, 1, 4, 10, 13 ya. Di sini 13, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4, 3, 2. Jadi penerbangan di hari Kamis itu berjumlah 432 orang, di mana di sini benar ya pernyataannya teman-teman ya. Maka untuk pernyataan yang pertama ini adalah pernyataan yang benar teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada pernyataan yang kedua ya teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, kita baca baik-baik untuk pernyataan yang kedua. Jika 50% penumpang setiap jadwal pada hari Senin membayar ekstra satu bagasi, penghasilan maskapai penerbangan dari ekstra bagasi adalah, oke, kita tidak memperhatikan bagian ini ya teman-teman, karena di sini pernyataannya hanya menentukan jumlah dulu, terus di sini kita hanya mencari ekstra bagasi di sini, pendapatan dari ekstra bagasinya ya teman-teman ya, ekstra bagasi. Jadi untuk pernyataan kedua masih fokus ke ekstra bagasi dan fokusnya ke tabel dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita cari ya teman-teman ya. 50% penumpang di hari Senin. Teman-teman harus ingat, jangan teman-teman langsung mengalihkan 50% dengan 180 ya teman-teman, atau 200 atau 160. Di sini ada syarat dasar harus dipenuhi bahwa 80% teman-teman di hari kerja. Kebetulan 80%-nya di hari kerja telah kita dapatkan hasilnya pada soal nomor 1. Berarti di sini 80%-nya di hari Senin ya. Jadwal pertama itu 144 orang, jadwal kedua itu 160, jadwal ketiga itu 128 orang. Jadi ini total keberangkatan di hari Senin. Baru nih kita masukin nih, jika 50% penumpang jadwal hari Senin membayar ekstra bagasi, berarti ini kita kalikan dengan 50%-nya teman-teman. 50% itu sama aja dengan seperdua ya teman-teman ya. 50% itu sama dengan seperdua. Untuk itu di sini saya langsung kalikan dengan seperdua teman-teman. Kali seperdua. Ini hasilnya 144, 50%-nya atau seperduanya itu sama dengan 72. Ini 160 setengahnya itu 80. 128 setengahnya itu adalah 64 teman-teman. Dari sini jumlah penumpang yang kita dapatkan kita kalikan dengan ekstra bagasi ya teman-teman, karena di sini hanya ditanyakan yaitu biaya ekstra bagasinya. Berarti di sini dikali dengan 25.000. Ini kita kalikan juga dengan 25.000. Ini juga dengan 25.000 ya teman-teman ya. Kita coba kalikan yang pertama. 72 dikali 25.000 itu hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Yang kedua, 80 dikali 25.000 ini hasilnya 2 juta rupiah, 2 juta ya. Yang ketiga di sini adalah 64 dikali dengan 25.000, hasilnya adalah 1.600.000 rupiah teman-teman. Jadi kita jumlahkan di sini untuk mendapatkan total pendapatan dari ekstra bagasi di hari Senin teman-teman. Kita jumlahkan, ini 0, 0, ini juga 0 ya. Ini 0, 8 tambah 6, 4, ini 1, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1, 5, 4. Artinya di sini ada 5.400.000 rupiah. Perhatikan teman-teman, di sini ada 5.400.000 rupiah ya. Artinya untuk pernyataan yang kedua di sini juga bernilai benar ya teman-teman ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga nih teman-teman. Untuk yang nomor 3, teman-teman bisa baca di sini ya. Rata-rata jumlah penumpang per jadwal penerbangan pada hari Rabu adalah 150 orang. Kita buktikan teman-teman. Ingat di sini hari Rabu itu hari jam kerja teman-teman. Maka untuk jumlah penumpangnya hanya 80%. Kebetulan jumlahnya telah kita dapatkan ya teman-teman ya. Yaitu nih 144, 160 penerbangan yang kedua, penerbangan yang ketiga adalah 128. Kita jumlahkan teman-teman, di sini hasilnya juga 432 ya teman-teman ya. Untuk penerbangan di hari Rabu teman-teman. Jadi jumlah penerbangannya adalah 432. Perhatikan teman-teman, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kebetulan jumlah datanya di sini adalah 432 dibagi dengan penerbangannya adalah 3 kali penerbangan, di mana hasilnya ini kurang dari 150 ya teman-teman ya. Jika teman-teman membagikan hasil dari 432 dibagi dengan 3, itu hasilnya berapa nih kira-kira teman-teman? Itu hasilnya hanya 144 ya teman-teman ya. 144 teman-teman.
jika teman-teman membagi hasil ini ya. Maka untuk pernyataan yang ketiga ini pernyataan yang salah teman-teman. Karena di sini rata-ratanya 150, sedangkan yang kita dapatkan di sini adalah 144 ya teman-teman ya. Jadi untuk pernyataan ketiga adalah pernyataan yang salah teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk soal nomor satu cukup mudah, tapi makan waktu ya di sini ya. Karena ini tipe soal kita mencari pernyataan mana yang benar dan salah. Dan ketiga-tiganya harus dibuktikan teman-teman. Ini kebetulan ketiga-tiganya saling berkaitan ya teman-teman, jadi bisa langsung di sini. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke soal yang kedua nih. Ini adalah soal yang kedua teman-teman. Oke teman-teman, bisa diperhatikan teman-teman soal yang kedua ya. Ini adalah soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua teman-teman, perhatikan. Selisih pendapatan maskapai penerbangan A pada hari Senin dan Minggu tanpa biaya ekstra adalah, oke teman-teman, untuk gambar bagan ini kenapa belum dibutuhkan di soal nomor 2? Karena di sini tanpa biaya ekstra teman-teman. Di sini bagannya ini ada bagasi biaya ekstra, hot seat bilangan biaya ekstra juga, asuransi itu juga biaya ekstra. Jadi kita belum masuk ke sini teman-teman ya. Ini anggap aja ini apa nih teman-teman? Anggap aja nggak ada ya teman-teman ya, karena kan di sini tanpa biaya ekstra ya. Oke, kita coba bahas di sini teman-teman. Selisih pendapatan maskapai penerbangan A pada hari Senin dan Minggu adalah, oke kita mencari dulu di sini adalah hari Senin ya teman-teman ya. Hari Senin, kebetulan hari Senin kan kita tahu di sini adalah 80% ya teman-teman dari setiap penerbangannya teman-teman. Nilainya telah kita dapatkan di soal yang nomor satu, yaitu 144, 160, kita tulis dulu ya. 144, 160 penerbangan yang kedua, dan di sini ada 128 penerbangan yang ketiga. Ini 128 penerbangan yang ketiga. Terus di sini juga ada hari Minggu ya teman-teman ya. Hari Minggu di sini masih 100% nih teman-teman. Berarti ada 180 jumlah penumpang. Ini 200 ya teman-teman. Ini adalah 160 teman-teman. Kita perhatikan di sini pendapatan maskapai tanpa biaya ekstra. Oke, ini ada harga-harganya ya teman-teman. Harga-harganya telah diketahui di sini teman-teman. Yaitu penerbangan pertama 1 juta, berarti ini dikali 1 juta. Ini saya tulis 1000 aja ya teman-teman supaya lebih sederhana. Ini kali 1000 juga. 1 juta saya tulis 1000 aja. Nanti hasil akhir ditambahkan 30. Dikali dengan penerbangan kedua 900.000, saya tulis 900 saja ya, supaya lebih hemat tempat di sini. Ini 800.000 berarti 800. Di sini juga penerbangan kedua kali 900. Penerbangan ketiga kali 800.000 rupiah. Kita kalikan di sini teman-teman. Oke, ini adalah 144 ditambah 03 ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini adalah 144 juta, tapi 03-nya nanti kita tambahkan di hasil akhir. Ini 16 kali 9 ya teman-teman ya. 16 kali 9 berapa nih teman-teman? 16 kali 9 ini juga hasilnya adalah 144 ya. Tambah 30. 128 dikali 8 ini adalah 102 400 ya teman-teman ya. 128 kali 8 ini 102 400. Ingat teman-teman di sini ada 3 nolnya ya, juta di sini. Jadi total di sini kayak pertama 144 juta. Tapi seperti biasa ya, kita tambahkan di hasil akhir aja. Untuk minggu di sini ada 180.000, ini artinya 180 juta. Ini juga 180 ya. 180 juga. Di sini adalah 128 ya, 16 dikali 8, 128. Ini kita jumlahkan teman-teman. Jumlah di hari Senin ini berapa? Jumlah di hari Minggu ini berapa? Oke, kita jumlahkan. Ini 0, ini 0, ini 4, ini 10, 1, 9. Oke, 390 400. Jangan lupa kita tambahkan dengan 3 nolnya ya. Ini 3 nolnya ini terakhir ya teman-teman ya. 3 nolnya ini dari di sini. Kita ambil tadi hanya 1000 1 juta, 3 nolnya belakangan. Ini juga 900.000 kita ambil 3 nolnya belakangan, 800 juga ya. Jadi tinggal tambahkan 3 nolnya. Di sini juga ya teman-teman ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 8, 8 tambah 8 tambah 2, 18.
1488. Ini kita tambahkan ya teman-teman, 3 nolnya. Kita tambahkan 3 nolnya di sini teman-teman. Oke, dari sini kita telah mendapatkan jumlah pendapatan maskapai ya. Di hari Senin itu jumlahnya adalah 390.400.000. Di hari Minggu itu adalah 488 juta. Pertanyaannya di sini adalah selisih teman-teman. Ingat di sini selisih pendapatan tanpa biaya ekstra. Nanti hasilnya kita kurangi teman-teman di sini. Kita kurangi 488 juta, kita kurangi dengan 390 juta 400, itu hasilnya adalah 90 juta 600.000 rupiah. Dan jawaban untuk soal ini yaitu yang A, teman-teman. Ini sebenarnya perhitungannya caranya gampang ya atau mudah ya teman-teman, tapi angkanya ya terlalu gede. Kalau jutaan, ratusan juta, ini angkanya terlalu gede, ini udah makan waktu teman-teman. Makan waktu, selain makan waktu, makan tempat juga ya di kertas kita nyari pembahasannya. Jadi Kak di sini sederhanakan aja, di sini kayak 1 juta ambil jadi 1.000. Gimana teman-teman? Masih aman ya untuk soal yang kedua nih teman-teman. Kalau gitu kita langsung lanjut nih ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga teman-teman bisa memperhatikan nih soal yang ketiga teman-teman. Jika pada hari Sabtu 50% dari penumpang 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi. Oke, ekstra bagasi. Setengah dari sisanya memilih hot seat. Jumlah penumpang yang memilih ekstra bagasi atau hot seat adalah, oke, untuk soal nomor 3, teman-teman kita belum masuk ke sini juga ya teman-teman. Ke grafik ini tujuannya untuk mencari total pembayarannya ya teman-teman ya. Total pembayarannya. Sedangkan soal nomor 3, walaupun di sini udah berbicara tentang ekstra bagasi sekalian hot seatnya, tapi di sini belum mengarah ke total pembayarannya. Masih dicari adalah jumlah penumpangnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba langsung bahas di sini nomor 3. Perhatikan teman-teman, di sini nomor 3 itu adalah hari Sabtu. Artinya di sini hari weekend ya. Berarti jumlah penumpangnya di sini adalah 100% ya teman-teman ya. Berarti di sini penerbangan yang pertama adalah 180, penerbangan yang kedua adalah 200, penerbangan yang ketiga adalah 160 teman-teman. Selanjutnya, 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi. Berarti ini ekstra ya. Saya tambahkan sini tabel. Ekstra bagasi, ini saya tambahkan dengan tabel. Di sini ada ekstra bagasi. Ingat, 50% artinya jumlahnya dikalikan dengan 50%, atau 50% itu sama dengan seperduanya teman-teman. Berarti ini 180 dikali 50% atau dikali seperdua itu hasilnya 90. 200 dikali seperdua itu adalah 100. 160 dikali seperduanya atau 50% itu sama dengan 80 teman-teman. Oke, berarti dari sini ekstra bagasinya telah kita dapatkan ya, jumlah yang ekstra bagasinya. Selanjutnya teman-teman, setengah dari sisanya. Oke, berarti kita cari dulu nih sisanya teman-teman. Sisa penumpang ya. Berarti sisanya ini 90 juga, ini 100, ini 80. Karena sisanya juga setengah dari jumlah penumpangnya ya. Karena kan di sini ekstra bagasinya 50%. Selanjutnya teman-teman, kita perhatikan di sini selanjutnya. Setengah dari sisanya memilih hot seat. Oke, hot seat. Hot seat ini adalah setengah dari sisanya. Berarti setengah dari ini ya, 50% atau dikali seperdua. Karena 50% itu sama dengan seperduanya ya teman-teman. Berarti ini adalah 45. 100 setengahnya itu adalah 50. 80 setengahnya itu adalah 40 ya teman-teman. Dari sini kita jumlahkan nih teman-teman ya. Ini jumlahnya berapa nih teman-teman? 90 tambah 80, 170 tambah 100, 270. Oke, kita dapatkan jumlah yang ekstra bagasinya. Selanjutnya yang jumlah hot seatnya sini 90 tambah 45 ini adalah 135 ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan pertanyaannya ya di sini teman-teman ya. Jumlah penumpang yang memilih ekstra bagasi atau hot seat. Perhatikan istilah atau teman-teman.
Biasanya istilah atau ini ada hubungannya juga dengan kaidah pencacahnya teman-teman. Kaidah pencacahan atau peluang. Biasanya kalau di peluang itu ada peluang saling lepas dan saling bebas. Ada juga di kaidah pencacahan itu aturan perkalian, nah aturan pembagian teman-teman. Biasanya pada kaidah pencacahan kalau atau itu biasanya gabungan ya, itu artinya ditambah teman-teman. Tapi kalau istilah dan itu artinya dikali ya teman-teman. Berarti maaf dikali, tapi di sini dan biasanya itu irisannya teman-teman. Berarti dari sini karena ini kata hubungnya atau ini kita jumlahkan teman-teman. Yaitu 270 kita tambahkan dengan 135. Ini berapa nih teman-teman? 405 ya teman-teman ya. Atau berapa nih hasilnya? Iya benar ya teman-teman ya. 270 tambah 135, 0 tambah 5, 5. 7 tambah 3, 0, 1, ini 1, 3, 4 ya. 405 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk soal nomor 3, jumlah penumpang yang memilih ekstra bagasi atau hot seat itu adalah 405 penumpang ya teman-teman. Dimana ini nomor 3 adalah tipe soal isian singkat teman-teman. Gimana teman-teman bisa dipahami untuk soal nomor 3 ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita langsung lanjut ke soal yang keempat nih teman-teman ya. Langsung lanjut soal yang keempat. Oke, ini adalah soal yang keempat teman-teman. Teman-teman bisa membaca terlebih dahulu nih soal nomor 4 ya. Bisa menganalisis terlebih dahulu ini kira-kira gimana nih soal nomor 4 teman-teman. Apakah mudah, apa sulit nih soal nomor 4? Kita coba analisis ya teman-teman ya. Kita analisis bareng-bareng di sini. Pada hari Minggu, 40% penumpang memilih membayar ekstra bagasi. Berarti 40% membayar ekstra bagasi ya teman-teman ya. Setengah penumpang sisanya tidak memilih hot seat. Oke, setengah penumpang sisanya tidak memilih hot seat, tetapi memilih membayar asuransi. Penghasilan maskapai penerbangan A dari biaya ekstra adalah. Oke teman-teman, berdasarkan grafik ya di sini ya, flowchartnya di sini, teman-teman di sini udah ada biayanya di sini ya, pilih jadwal, ada bagasi. Kalau ada bagasi langsung ke sini. Kalau tidak ada bagasi, dia mengarah ke hot seat-nya ya teman-teman ya. Sama juga di sini teman-teman. Kalau tidak ada bagasi, nggak ada hot seat-nya, berarti dia lanjut ke pilihan asuransi teman-teman. Oke, berarti untuk kali ini kita pembahasannya langsung mengarah ke sini ya teman-teman ya, ke flowchartnya di sini atau bagan yang ada ya di sini ya, diagram yang ada di sini. Jadi selain tabel, kita juga memperhatikan di sini adalah diagramnya ya teman-teman ya. Kita coba sederhanakan ya di sini ya teman-teman ya. Untuk soal nomor 4 di sini. Oke, pada hari Minggu itu merupakan akhir pekan, artinya 100% ya teman-teman ya. Berarti untuk penumpang di hari Minggu ada berapa aja nih teman-teman? Oke, berarti ada 180 penumpang penerbangan pertama, 200 penumpang, 160 penumpang ya. Ini jumlah penumpang di hari Minggu. Kita perhatikan teman-teman, 40% membayar ekstra bagasi, berarti sini bagasi ya, bagasi. Itu berarti 180 dikali dengan 40 per 100. Ini 200 dikali dengan 40 per 100. Selanjutnya 160 dikali 40%-nya lagi, yaitu 40 per 100. Ini kita cari hasilnya ya teman-teman ya. Ini nolnya ini sama ini juga bisa dicoret ya. Lihat sini sisanya 18 kali 4 teman-teman. 8 kali 4, 2, 1 kali 4, 4 tambah 3, 72 ya di sini ya teman-teman ya. 72, selanjutnya ini 200 bisa dicoret dengan 100, sisanya 2 kali 40, yaitu 80. Berarti sini ini juga ya, 160 kali 40%, nolnya bisa dicoret ya, 2 nolnya. Sisanya 16 kali 4, itu adalah 64. Oke, ini yang ada bagasinya ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman perhatikan teman-teman. Setengah penumpangnya sisanya tidak memilih hot seat. Oke, tidak memilih hot seat, di sini di bagian harus jika ada bagasi langsung perhitungan ke jumlah total. Tetapi jika tidak ada bagasi, ini langsung mengarah ke pilihan hot seat-nya teman-teman. Artinya
di sini tetap ada ya teman-teman ya. Tetap ada untuk hot seat-nya teman-teman, hot seat-nya. Perhatikan kalimatnya di sini. Setengah penumpang sisanya tidak memiliki hot seat. Artinya setengahnya itu membayar hot seat ya, dan setengahnya lagi membayar asuransi di sini teman-teman. Setengahnya membayar asuransi teman-teman. Oke, dari sini berarti sini ada hot seat dan di sini juga ada asuransi ya teman-teman ya. Asuransi teman-teman. Oke, perhatikan di sini. Setengah penumpang sisanya. Oke, di sini setengah penumpang sisanya Kak kotakin di sini ya. Oke, berarti kita cari nih sisa ya, sisa penumpang di bawah aja ya tabelnya ya. Sisa penumpang. Oke, sisa penumpang ini di bawah tabelnya, yaitu penerbangan pertama itu adalah 180 dikurangi 72, penerbangan kedua 200 dikurangi 80, penerbangan yang ketiga di sini ada 160 ya teman-teman ya. Oke, 160 dikurangi dengan 64, kita cari nih teman-teman berapa nih teman-teman. Ini hasilnya kurang lebih berapa? 180 kurang 72 ini berapa nih teman-teman? 108 ya teman-teman ya. 108, 200 dikurang 80 ini adalah 120. 160 dikurang 64 ini adalah 96 teman-teman. Oke, kita telah mendapatkan sisa penumpang ya teman-teman ya. Oke, di sini adalah setengah penumpang sisanya tidak memilih hot seat tetapi memilih membayar asuran. Tetapi setengahnya itu memilih hot seat ya teman-teman ya, istilahnya kayak gitu teman-teman. Tidak memilih hot seat tetapi memilih asuransi, artinya yang setengahnya juga itu membayar hot seat teman-teman. Berarti di sini setengahnya teman-teman ya, setengahnya asuransi, berarti setengah dari sisanya 108. 108 kali setengah itu adalah 54 ya, setengahnya ya. 120 setengahnya itu adalah 60. 96 setengahnya itu adalah 48 ya teman-teman ya. Ini hot seat-nya juga sama ya, karena setengah-setengah nih. Yang setengahnya masuk ke hot seat, biaya hot seat, yang setengahnya juga masuk ke asuransi ya teman-teman ya. Ini 54, ini 60, ini 48 teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita perhatikan ya teman-teman, pertanyaannya di sini. Penghasilan maskapai penerbangan A dari biaya ekstra teman-teman. Berarti yang kita cari di sini bukan penghasilan secara keseluruhan dengan harga tiket, tetapi yang kita cari di sini hanya biaya ekstranya dari total keseluruhan penumpang, teman-teman. Dari sini, maka kita bisa analisis ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah bagasi ya, teman-teman ya. Bagasi supaya lebih detail saya tambahkan di sini aja ya, teman-teman ya. Oke, di sini aja ya. Oke, di sini ada bagasi. Bagasi. Ini berarti bagasinya adalah 72 penumpang di pertama ya. Penerbangan pertama, harga bagasi 25.000. Berarti 72 dikali dengan 25.000. Berikutnya 80 dikali dengan 25.000. Selanjutnya 64 dikali dengan 25.000 teman-teman. Ini kita cari hasilnya 72 dikali dengan 25.000 berapa nih teman-teman? 72 dikali dengan 25.000 itu hasilnya adalah 1.800.000 ya teman-teman ya. 1.800.000. Selanjutnya 80 dikali 25.000 itu adalah 2 juta ya teman-teman ya. 2 juta. Selanjutnya 64 dikali dengan 25 itu hasilnya adalah 1.600.000 rupiah. Dari sini kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 0, 0, 0, ini 0, ini 0, 4 ya, tambah 1, ini totalnya adalah 5.400.000 rupiah ya teman-teman ya. Ini baru harga bagasi teman-teman. Ini baru ekstra bagasinya teman-teman, yaitu 5.400.000. Selanjutnya kita coba cari yang ekstra bagasi dari asuransi teman-teman. Asuransi teman-teman, perhatikan, asuransinya di sini hanya 1% teman-teman. Asuransinya 1% dari harga tiket. 1% dari 1 juta itu berapa teman-teman? 1%-nya hanya 10.000 ya teman-teman ya. 10.000. Karena di sini 1 juta dikali dengan 1/100, artinya 10.000. 900.000 1%-nya itu hanya 9.000 ya teman-teman.
Yang berikutnya 8.000 teman-teman 1%-nya. Berarti ini kita kalikan nih teman-teman, dikali dengan 10.000, ini dikalikan dengan 9.000 teman-teman asuransinya, ini dikalikan dengan 8.000 untuk asuransinya. Maka didapatkan di sini adalah 540.000 ya. Oke, ini nggak cukup, nggak apa ya. Terus yang berikutnya 60 kali 9.000 ini juga 540.000 teman-teman. Selanjutnya di sini adalah 48 dikali 8. Ini kira-kira berapa ya teman-teman? 48 kali 8, 8 kali 8, 64, 4 kali 8, 32, ditambah dengan 6, 8 kali 8, 64 ya, 4 sisa 6, 4 kali 8, 32, tambah 6, 38 ya teman-teman ya, 384. Oke, Rp384.000. Kita jumlahkan di sini, jumlahkan ini 0, 0, 0, ini 4, 4 tambah 4 tambah 8, 16, 1, 10, 14. Oke, di sini adalah 1.464. Ini untuk biaya dari asuransi teman-teman ya. Ini adalah ekstra asuransi, berarti udah dua nih yang kita dapatkan. Selanjutnya yang hot seat-nya teman-teman. Oke, yang hot seat-nya di sini, perhatikan harga pilihan hot seat di sini 5% dari harga tiket teman-teman. 5% dari harga tiket. 5% dari 1 juta itu artinya 1 juta dikali 5 per 100 itu adalah 50.000 ya teman-teman. 50.000. 5% dari 900.000 itu adalah 45.000 teman-teman. Selanjutnya 5% dari 800.000 itu adalah 40.000 teman-teman. Artinya di sini kita kalikan untuk hot seat-nya ya. Ini hot seat-nya saya tulis lagi ya teman-teman. Di sini ada 54, ada 60, ada 48. Ini kita hapus lagi teman-teman. Ini kita hapus, nanti kita kalikan dengan biaya ya. Biaya 5% ya teman-teman di sini. Untuk biaya 5%-nya berarti dikali dengan berapa nih? 50.000. 50.000 dikali dengan 45.000 dikali dengan 400.000 rupiah. 40.000 maksudnya di sini. Oke, kita kalikan di sini ya teman-teman ya. 54 dikali dengan 50.000 nih berapa nih teman-teman? 2.700.000 ya. 2.700.000 rupiah. Selanjutnya 60 dikali dengan 45.000 itu juga 2.700.000 rupiah ya teman-teman ya. Selanjutnya 48 dikali 400.000 ini adalah 101.920 teman-teman. Oke, ini udah dapatkan untuk hot seat-nya ya teman-teman ya. Kita jumlahkan teman-teman. Biaya untuk ekstra hot seat-nya di sini berapa? 2.700.000 tambah 2.700.000 itu 5.400.000 ditambahkan 1.920 itu sama dengan 7.320.000 rupiah teman-teman. Dari sini kita telah mendapatkan ya biaya ekstra bagasi, biaya ekstra hot seat, biaya ekstra dari asuransi teman-teman. Jika teman-teman jumlahkan ya, berarti sini kita jumlahkan ada 5.400.000 rupiah itu dari bagasi, dari hot seatnya itu adalah 7.320.000 rupiah. Selanjutnya dari asuransi itu ada 1.464 ya di sini ya. 64.000 kita jumlahkan di sini karena tujuan kita adalah penghasilan maskapai penerbangan A hanya dari biaya ekstra. Kita jumlahkan ini 0, ini 0, ini 0, ini 4 ya. 2 tambah 6 itu 8. Selanjutnya 4 tambah 3 tambah 4, 7, 11 ya di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya ini berarti 1 ya karena 11. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 7, 13 tambah 1, 14. Dari sini kita telah mendapatkan hasilnya yaitu dari penghasilan dari biaya ekstra. Totalnya itu adalah 14.184 teman-teman. Dan jawabannya benar untuk soal ini adalah yang D teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk soal yang terakhir ini cukup lumayan ya, makan waktu di sini teman-teman untuk soal nomor 4. Nomor 1, 2, 3 nggak terlalu makan waktu, tetapi untuk nomor 4 ini makan waktu banget ya.
Karena kita mencari jumlah bagasinya, mencari setengah dari penumpangnya, setengah dari asuransinya, terus kita mencari asuransinya 1% dari harga, terus biaya hot seat-nya itu 5% dari harga, kita kalikan dari setiap penerbangan, teman-teman. Setelah itu, jumlah hasil dari setiap biaya ekstranya, itu kita jumlahkan nih, teman-teman. Maka didapat hasil dari total biaya ekstra yang didapatkan penerbangan A, yaitu Rp14.184.000. Gimana teman-teman untuk pembahasan kali ini, teman-teman? Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Buat teman-teman, jangan lupa juga teman-teman, setelah SNBT ini, kita akan membahas juga soal-soal mandiri, baik soal UTUL UGM, SIMAK UI, U4. Untuk itu jangan lupa buat teman-teman, di komen aja teman-teman, mau rekomendasi, mau ujian mandiri apa nih yang akan kita bahas teman-teman setelah SNBT. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian ya teman-teman ya, pembahasan soal penalaran matematika yang terupdate. Buat teman-teman, jangan lupa di like dan di share. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar dapat update dan info-info terbaru tentang soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian ya pembahasan soal penalaran matematika 2024. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam meraih cita-cita teman-teman.